lagi di acara podcast kita yang kedua. Kalau bahasa Jawa bisa, Miss? Sudah sampai bahasa Jawa belum? Belum. Berapa tahun, Miss? Satu cuma. Miss ada berapa tahun di UGM? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tapi belum sampai menyentuh ke bahasa Jawa ya, Miss ya? Sani pernah nuwun sewu, ya, nuwun, ya cuma begitu aja. Siji loro telur. Masih ingat ya, Miss ya? Ada kan bahasa itu ada tingkatnya, bahasa kromo, bahasa apa gitu loh, ngoko kayak gitu doy. Jadi, kalau Sani ngobrol dan kasar kan itu ya susah memang. Ya harusnya belajar waktu itu. Iya. Tapi mungkin pada dasarnya juga tidak menutup kemungkinan di awal biasanya jiwa-jiwa anak antro itu mudah sekali untuk beradaptasi, betul ya, Miss ya? Benar. Terus mungkin sangat terbuka terhadap situasi seperti itu. Yes, benar. Miss, Miss sebagai pernah memiliki status sebagai Vice Principal bidang hubungan masyarakat. Berarti terkait dengan lapisan masyarakat yang lebih luas lagi di luar ruang lingkup sekolah Miss yang ada. Nah, bagaimana fungsi dari apa yang sudah Miss pelajari? Dalam arti antropologi ini bisa dibawa untuk berstrategi atau lain sebagainya menghadapi lingkungan di luar sekolah ini, Miss. Di luar sekolah, soalnya yang tugas Sandi itu kan public relation, ya, masyarakat, hubungan masyarakat. Itu bukan di luar sekolah, tapi ya ialah hubungan di antara sekolah sama parents, ada yang stakeholders outside kayak gitu Ibu. Jadi ya pengalamannya itu terutama itu Sandi hubungan dengan ya itu orang tua, orang tua murid. Iya. Jadi public relation-nya itu di situ jalannya. Soalnya jadi ada masalah atau ada apa-apa, Seni akan hubungkan orang tua sama sekolah gitu. Seni sebagai di antaranya mediator. Betul. Dan itu butuh keahlian khusus juga loh, Miss. Kalau nggak mungkin ketika itu bukan antro mungkin bisa, tapi mungkin jalannya tidak seluas kalau kita antro ini belajar tentang manusia secara utuh, betul tidak, Miss ya? Jadi bisa tahu arahnya kemana ini seperti itu. Ini loh Ibu. Jadi kalau Sandy itu kan ya sebagai public relations ya di situ itu tugasnya itu sangat harus adil gitu. Adil dan bijaksana gitu toh. Jadi kami itu sebagai antropolog juga sama, itu kan harus adil dan bijaksana di situ. Dan harus objektif ya, objektif. Jadi ya itu pengetahuan antropologinya sangat jalan sekali di situ. Itu Sandi mau nggak sadar, sadar itu di dalam hati sudah ada di ya, ininya itu sudah masuk sebagai antropolog atau peneliti gitu loh sepanjang semasa jalan gitu loh. Jadi kok di sini ya sangat penting sekali, nggak boleh subjektif, nggak boleh egois, ya nggak boleh judge seenaknya gitu di situ ya. Jadi harus tahu permasalahannya itu sebenarnya bagaimana. Jadi antropologi itu juga sama dengan ya itu manusia. We have to better understanding about the human beings, right? Jadi kita harus mengerti manusia itu artinya untuk mereka itu apa. Kami sendiri juga, mereka sendiri juga artinya untuk hidup itu. Jadi cuma lihat dari superficially itu ya gampang aja, tapi sebenarnya masalah manusia itu sangat amat rumit memang. Rumit. Jadi kita harus mendalami setiap masalah. Jadi orang ini bilang begini, orang ini bilang begini, cuma begini aja di sini dengarkan, itu memutuskan nggak boleh kayak gitu. Betul. Itu yang memang agak tugasnya, tanggung jawabnya itu agak berat buat Sandi. Tapi Sandi usaha keras gitu. Ya ada yang
satu masalah di situ susah banget untuk hubungkan dengan yang sekolah sama yang orang tua sama siswa gitu loh. Ada masalahnya itu. Sendiri bagaimanapun coba belum bisa. Ya akhirnya orang tua datang dan sampai menangis gitu loh. Jadi susah payah. Nah, akhirnya dari otoritas sekolah setuju gitu. Jadi semua beres. Soalnya itu harus sangat sabar juga. Masalahnya itu sebagai antropolog itu memang tanggung jawabnya itu berat. Apa yang dapat data begini langsung nulis. Nggak bisa memang ya. Nggak bisa itu, dan judge-nya juga, evaluasinya juga, analisisnya, evaluasinya sebelum decision making or menulis gitu kan, itu sangat penting di situ saya lihat. Betul. Ya. Berarti kita bisa simpulkan ya, Miss ya. Pada Sorry. dasarnya seorang pendidik, khususnya kita berbicara tentang dunia pendidikan, minimal itu ilmu antropologi bisa harus masuk supaya setiap pendidik itu tahu bagaimana cara harus pada akhirnya memutuskan satu keputusan, betul nggak, Miss ya? Kalau tidak memiliki ilmu itu, bagaimana dia bisa menanggapi atau memberikan satu simpulan, oh ini loh yang dimaksud. Kita cari win-win solution, betul nggak, Miss, untuk itu ya? Meminimalisir kerugian di salah satu pihak, betul ya, Miss? Itu fungsi kita, gitu ya, Miss ya? Menampung yang ada, ya kan, Miss? Kalau sudah menampung permasalahan yang ada, kita kaji dalam berbagai kacamata, itu tugas kita yang betul-betul strategis, bahkan sensitif untuk itu. Jadi bisa dikatakan, Miss, kalau seorang antropolog itu tidak sebuah sosok yang betul-betul harus dipertahankan untuk semuanya itu selesai ke arah yang lebih baik, betul nggak, Miss ya? Benar sekali. Soalnya niat kita, yang penting niat kita itu baik sekali, untuk better ending, the best ending, gitu loh, untuk kebaikan semua pihak, ya. Tapi Ibu, kadang-kadang itu memang susah untuk advokasi ya. Antropolog itu memang advokasi. Dari antropologinya itu dipakai di dalam kehidupan itu kan menjadi advokasinya keluar. Kadang-kadang yang suggestionnya dan bisa diterima dari otoritas, kadang-kadang nggak bisa diterima. Itu yang kalau sendiri itu sekolah itu kecil, di luar ya, lebih bisa di state level gitu toh, untuk minta sesuatu untuk satu etnik atau apa itu kan, memang di situ ada yang masalahnya. Jadi seni merasanya, iya nggak apa-apa lah, yang penting niat kita itu yang baik gitu loh, dan adil. Dan seperti antropolog itu sebagai sebuah kelas yang transparan harus transparan itu, di dalamnya ada yang beliefnya, kepercayaan apa saja buangkan dulu gitu loh. Buangkan dulu. Objektif seperti tadi Miss bilang itu. Ya, masuk warna yang apa saja bisa terima. Gitu. Betul sekali. Jadi dengarkan dari satu parent, orang tua, dia masukin birunya. Seni ya, terimaannya biru semua. Itu nanti habis ini dia pulang ya, tuangkan birunya yang lagi yang merahnya masukin lagi. Nanti dikira judge gitu. Iya. Itu antropologi. Betul, luar biasa, Miss. Harus bisa menerima semua kemungkinan yang ada gitu ya, Miss ya. Pandangan yang ada. Miss, untuk profesi Miss nih yang terakhir, yaitu seorang guru antropologi ya Miss, antropologi atau sosiologi ya Miss ya, dan guru agama. Sering nih Miss, ada istilah Miss, kalau agama itu selalu bertentangan dengan statement orang antropologi atau yang lainnya orang sosial, itu bagaimana Miss menyikapi hal seperti itu? Iya Ibu, itu juga yang pertama itu kan hubungan humas ya, yang pertama Sandi yang jelaskan, Bu Sandi sama orang tua sama sekolah. Sekarang Sandi sebagai guru, antropologinya di situ masuk bagaimana gitu. Jadi Sandi itu memang
itu terima kasih sekali sama yang pelajaran Sandy itu, yang jurusan Sandy itu antropologi itu. Itu yang mengajarkan Sandy untuk appreciate all the cultures and human being, right? Jadi Sandy bisa mencintai setiap agama, setiap manusia, setiap suku gitu toh. Ya, itu kan itu cara mereka gitu toh, cara mereka. Sorry. Jadi Sandy bukan cuma Sandy, di pengetahuan itu Sandy akan juga pernah mengajar sama murid-murid juga untuk apresiasi orang lain gitu. Jadi di situ syukur lagi sekali, jadi kalau mengajar agama di situ ya antropologi masuk. Betul. Ibu Bu Shirley bilangnya itu pernah tantangan sama antropologi sama agama. Kalau Sandy itu syukurlah, nggak tantangan. Apa hal? Didukung. Didukung. Betul, betul. Ya. Saling mensupport ya, Miss ya. Dukung. Soalnya Sandy kan ngajarnya Buddhism. Buddhism di situ itu juga sama. Tidak boleh percaya apa saja, tidak ada yang practice gitu. Ya, you just practice first, and then you can believe it, something like that. Ya, jadi dari ajarannya dari Buddha gitu toh. Karena aku yang Lord Buddha, jadi kamu harus percaya enggak. Kata-kataku pun kamu harus pelajari dulu dan praktik dulu. Nanti kalau cocok sama kamu, ya ambil gitu toh dari Buddha, Lord Buddha. Jadi ya untunglah dengan Buddhism itu nggak ada tenangan sama sekali antropologi, apalagi ya ini mirip gitu, mirip. Tapi ini bilang sama anak-anak semua, belajarlah agama yang lain juga, please ya. Jadi supaya kalian tahu, oh kenapa mereka itu sangat amat value their own religion. Ya toh, kenapa mereka percaya sekali sama agama mereka? Jadi kalian akan tahu gitu toh. Dan tidak akan menyalahkan sama mereka. Pasti. Belajar dulu. Dan juga semuanya itu kan manusia, sama aja. Agama itu ya mengajar manusia untuk menjadi bisa orang baik toh. Agama manapun gitu. Apalagi yang di situ itu agama ya itu. Yang lainnya social studies juga, saya bilang. Itu belajar. Tapi jangan sampai ini faktor-faktornya aja nih stop gitu. Tapi cuma harus practice-nya analisis gitu. Analisisnya harus pakai. Ini itu teorinya begini-begini. Dalam kehidupannya bagaimana gitu. Cocok enggak? Kalau enggak cocok, kenapa enggak cocok? Itu kan analisisnya gitu. Selalu ada. Itu antropologi juga. Betul. Iya. Terpikir enggak untuk antropologi ini dilabeli? Sering orang berpikir apakah antropologi ini hanya berkutat sekitar penelitian?